Gimana cara maksudnya kenalan sama cewek gitu biar tertarik lah sama lu gitu. Aku kan dia seperti perempuan. Oke. Oh lu bobrok juga. Berarti fuckboy kan? iya lu nya Fuck girl. Tapi sebelumnya tahu kan dia Tahu lah. fuckboy Tahu ya? banget gitu kan. kok mau? Nah itu yang bingung aku juga. Iya iya. Hai, selamat datang di Kokonat, tempat di mana kita membahas kehidupan nyata dengan cara seharusnya. Asik. Oke. Gitu Dapat mikir anjir. Gitu ya. Lu gila lu tiba-tiba dapat gituan dari mana coba? Kita lagi kebenarannya datang bulan sama matahari satu. Yang satu terang, yang satu gelap soalnya. Teman Redup, apa? Teman goblok. redup. Lagi. Si Maghrib bahasa Sundanya. Teman nama kita Maxi sama istrinya sama nyonya. Hai. Hai, Coconot. Halo. Cocok. Sebelumnya kita Coconot perkenalkan dulu, diri dulu dong. Iya, perkenalkan dulu. Perkenalkan. Halo, saya Andre Stinky. Saya di Stinky udah lama. Enggak. Gua Maxi, halo. Teman lamanya mereka. Ya. Reza sama Ricky. Ini siapa ya? Lo kok ada di sini? Siapa ya? Siapa? Saya Fatia. Fatia. Istrinya Oke. Maxi. Dan baru kenal di sini sama Saya Ya. sama Reza betul. Kalau kita udah kenal ya. Nah, Jadi panggilnya apa nih? Fatia, bisa dipanggilnya Fatia, bisa Tia. Tia aja deh ya. Boleh. Gua kok jadi meleset terus Tia. Oke, jangan Gak terbalik. lagi dong, slow, Oh, iya, chill, bener, slow. Gimana? Kok jadi kayak dia tuan rumah nih. Iya benar. Kita kan orang timur. Ya, gua ada rencana pengen bahas ini sih tentang Apa-apa. seputar kehidupan lama kita, bro. Karena kita kan iya, itu tadi kenal lama dari zaman lu belum married. Gue juga waktu itu belum married ya, kenal lu ya. Iya, belum Lu meeting kedua kali married. maksudnya. Married 2 kali aja. Enggak, dua-duanya gue dateng. Hah? Yang mana? Enggak. Oh iya, satu doang lu, yang satu kan lu Lu nggak belum kenal. lahir kok. Iya, Yang pertama lu belum lahir. bener. Kayak Black gue nggak setua itu, man. Ya, mau bahas tentang masalah kehidupan kita lama lah. Waktu kita masih motah bahasa Sundanya, Indonesianya apa sih? Maco. Maco. Maco sama bahasa juga. Sunda, Cuk. Pokoknya gitulah, Liar, masih Nakal lah ya. masih liar, nakal, liar. masih liar betul. Masih liar lagi zaman Maxi masih loncat kiri kanan, Ricky juga masih suka sama istri orang. Sekali anjing. Tapi gue inget anjir. Ya Kan gue lu yang ngajarin, Cuk. tapi gue setia. Setiap tidur ada gitu masih. Ya, bahas tentang masalah itu. Apa itu? Masalah gimana tuh? Masalah tentang lu nih. Lu yang sorry to say. Serius banget. Kalau bahasa anak-anak sekarang lu bisa dibilang sebagai fuckboy. Anjing. Iya, walaupun udah jadi man sekarang fuckman. Fuck man. udah mau punya anak kok jadi fuckman. Anjing, fuckboy. Iya, lagi lu zaman jadi fuckboy dulu. Apa lu? Gimana ya? Apa ya? Iya. Waduh. Harusnya gua nembalin ya. Iya benar. Kita kurang kompak nih belum kompak. Iya, harus kompakin tuh. Belum panas. Enggak, gue pengen nanya dulu nih, kenapa penampilan dia kayak gini sekarang? Satu-satu nih, mau nanya yang mana nih? Oh iya, Fuckboy benar. apa penampilan? Enggak, kan ini kan intro dulu, Ya udah penampilan dulu, bro. Dulu kan dia kulimis, kalau kulimis bahasa Indonesia rapi gitu ya. Oh iya. Maskulin lah. Nah, sekarang Mas kenapa Bolin, gitu? Mas Bambang kamu mulai Sudarmono. Lu happy gak sih merit? Pertanyaannya dalam banget sih. Parah. Saya beda banget. Kelihatan beban ya. Iya. Kok aja. Lu kok rusak sih muka? Batin ya? Oh iya. Ya Terus kalau masalah penampilan, emang ini tuh udah nazar gua Ki Ja. Oh, Nasar. Iya, nazar gua sob. Jadi gua bernasar kalau gua seandainya married, Iya. hamil istri gua sampai melahirkan, Lu enggak akan potong? gua gak akan potong rambut sampai ketahuan anak gua udah gua pegang, udah gua gendong, mau laki mau cewek, Baru lu botakin dari atas sampai bawah. rencananya botak. Heeh. Cuman dia ngomong jangan botak-botak banget lah. Dia kan nggak doyan ya kan. Jangan. Makanya- Biar itu jargon gua aja. Bukan botak Iya, licin. Makanya begitu gua salah satu bentuk nasar gua. Jadi begitu gua lahir pasti gua udah ganteng lagi. Gua udah balik Maxi utuhnya. Kasihan banget ya lagi hamil ngeliatin orang jelek. Lu pikir dia hamil cantik kan? Kan mendingan lu gila lu dibanding lu mau cakepan dia kemana-mana. Tayang.
Ini gue sayang. Oh, itu buat anaknya mungkin ya. Iya bener. Kayak gue lagi cebok gitu. Lu ngeliatnya pengen minta satu permintaan soalnya. Om Jin minta satu permintaan. Udah lu enggak usah banyak minta ya. Nggak, gue pengen nanya aja satu lagi nih. Masih nyambung tentang penampilan lo. Apa itu? Lu nggak repot kalau makan, men? Repot, Jo. Banyak yang Makanya nempel-nempel. Ini kan kumisnya sebenarnya panjangnya sampai sini nih. Oke. Terus tadi mau kemari, gua kan kalau makan tuh udah ngelipet-ngelipet tau enggak? Oh, udah sampai masuk mulut juga. Udah kayak wadoyok gitu loh bisa gini. Gue sih kepikir kalau dibersihin, hacik, keluar dulu itu. Masuk lagi sebenarnya. Nah, makanya gue gunting tadi biar ada rapian mau podcast kan. Iya, benar. Biar tapi oke lah. Oke. Tidak mengimbangi rasa gua. Ya udah. Tidak mengurangi. Jadi nyambung tentang kepernikahan nih. Apa rasanya married sama fuckboy? Apa rasanya? Apa Rasa apa nih rasanya? maksudnya? Perasaan sebagai seorang istri menikah sama seorang udah jadi mantan dong sekarang ya. Mantan pacar. Mantan fuckboy. Oh iya, mantan fuckboy. Apa rasanya nih? Apa dia melakukan perubahan yang fenomenal gitu sampai akhirnya dia bisa jadi Ini boleh buka-bukaan beneran? boleh dong lu buka celana di sini juga kita nggak akan sensor. Jangan. Di YouTube mah lu ngekat banget. Itu juga enggak apa-apa, men. Boleh gua kemarin lihat Nikita Mirzani ngeluarin toketnya. Kan enggak boleh nipple slip tuh. Enggak Oh boleh. iya, kan? pas apa sih pakai BH enggak apa-apa. Oh iya. Kalau nggak pakai BH gua keluarin gimana nih? Kalau benjolan masih nggak oke apa-apa, lah ya. benjolan. Gimana rasanya nih? Jadi Humor kali. istrinya mantan fuckboy. Rockstar dong, rockstar. Ya, Mana? ya. Rasanya gimana ya? Tapi sebelumnya tahu kan dia Tahu lah. Tahu fuckboy ya? banget gitu kan. Ih, kok mau? Nah itu yang bingung, aku juga Iya, bingung iya, iya. sendiri. Lu ke dukun mana, men? Nah, itu ceritain dong dari awal ketemu gimana. Iya. Awal ketemu. Istri gua ada yang ceritain deh. Awal ketemu sebenarnya kita tuh udah nggak kenal sih. Cuma Ya iyalah pertama ketemu mah enggak enggak, kenal. tapi udah saling tahu tapi belum kenal. Jadi Oh, udah saling oke. tahu tuh selama 5 tahun ya. Jadi ternyata kita tuh selama dulu kan aku di Jakarta juga. Satu kosan yang sama. Ngapain di Jakarta? Jualan cilok jangan-jangan. Kan syuting. Oh, syuting. Oke. Terus udah gitu pas di Bandung ternyata satu kosan lagi. Dan sering apa sih? Papasan. Nah, papasan, sering Gua mau udah papasan. tahu itu mau modusnya si Mike aja anjing. Modus banget itu mah. Kagak, Enggak. jadi kosan gua di Jakarta yang dulu gua sama Uli. Ingat kan? Ini boleh disebut nama enggak? Boleh enggak ada yang kenal ini. Dulu gua sama Mantan. teman gua dulu. Oh, Teman saya, teman. nah, Temen teman Bobo. Kita ngekos tuh gua ngekos di daerah Ben Ben Hill. Hill. Gua ngekos di daerah Ben Hill, ternyata Tia juga di kosan yang sama. Cuman beda satu kamar. Anehnya tuh dari situ di Jakarta dari 2016-an ya. Iya. Jadi lu tahu dong kalau dia sering gonta-ganti Tahu cewek lah. gitu. Tahu banget. Tahu banget kan dulu aku sebel banget sama dia. Oh iya, dia tuh Karena benci banget sama gua mukanya tuh anjing. tengil. Oh, dia mah emang. Dan terus dandanannya tuh kan kayak Pantesan lu ngajakin gue ke dukun. Enggak ada. Hari gini main dukun. Iya benar. 2020 Ki, 2021 Benar. ya. Jadi lu ngerasa karena sering papasan satu kosan gitu merasa oh ini takdir gitu. Nggak ada. Setelah menikah. Enggak juga. Enggak, Setelah oke. menikah. Setelah menikah berarti oh ini ya Oh, ini yang namanya takdir. garis jodoh gitu ya. Jodoh. Ya, enggak sih, kalau pas sudah nikah tuh lebih mikir kayak kenapa nggak dari dulu kita udah Ah, kenal. basi itu mah. Basi Enggak, banget. soalnya biar nggak Kesel. rusak-rusak banget pas kenal kan udah pada rusak pas kenal. Oh, lu bobrok juga. Berarti Fuckboy kan. iya, lu nya Fuck girl. Dia tahu. enggak salah berarti ya. Enggak sih, enggak fuck girl. Tapi gitu kan emang prinsipnya kalau dokter bakal kawin sama dokter. Iya, bener loh. Guru sama guru. Fuck sama fuckboy. rockstar sama supermodel biasanya gitu kan. Iya kan? Iya enggak sih lu? Kan gitu alur. Sang ya lu Ya, boleh ya. ya. Gue males Itu kan komenin. reach-nya kan gitu. Ya, oke. Gimana? Jadi balik lagi pertanyaannya tadi Balik kan lagi. gimana rasanya? Iya, kan? gimana rasanya betul. Rasanya itu ya awal-awalnya capek lah. Soalnya pas udah nikah aja yang ngedeketin dia masih banyak. Kalau Oke. aku kan langsung ngekat kan, bener-bener ngekat. Dia enggak. Yang, Kasep seteh. soalnya siapapun yang hubungin aku pasti aku langsung kasihin dia. Wah. Iyalah. Tapi itu gue yakin Aku itu pun begitu sayang. itu 2 tahun pertama men lihat. Iya bener. 2 tahun pertama mah gitu masih anget nih. Bener. Enggak, kalau aku respect ke dia karena Respect pasangan ya. kan. Kalau dia masih banyak banget, mana handphone dia kan 2 kan. Satu handphone kerja sayang. Ya, satu Oh, handphone iya. kerja, satu handphone kerja, Setahu satu gua handphone 3. bungkus. Ada yang disimpan di supir. Di satpam 1 men disimpannya. Nokia anjing. Ini anjing bandar aja.
nggak berhenti yang ngehubungin, ngajak inilah ngajak itu. Tapi lu bisa nyikapinnya karena tadi faktor lu respect dia sebagai kepala keluarga dan suami lu gitu. Dan nggak jadi berantem gitu, nggak jadi apalagi gitu bahasan kayak setelah telepon masuk itu lu malah jadi siapa sih apa gitu. Pastilah kepo mah. Kepo pasti, oke. Awal-awal sih pasti jadi ribut. Ya, kita awal rumah tangga tuh. Wah, ya transisinya tuh ya, transisi kita dari awal dari awal pacaran menuju ke rencana pernikahan sampai ke pernikahannya itu yang kita lewatin tuh dengan usia hubungan kita tua. Sebulan kita baru saling mengenal, langsung mutusan buat nikah. Oh, tek dong. Enggak ya, memang kalian rencana mau merit aja gitu. Iya, emang rencana merit. Emang dari awal tuh sebelum hamil ya. Emang dari awal tuh kita udah ngomong. Kan ada lu anjing. Iya. Ada dia. Gua keputus lama berarti sama lu ya, Mek. Lama kalau Ricky mah mau gua continue. Iya, benar. Jadi begitu aja. Masa transisi terus masa-masa yang kita ngelewatin dengan waktu sebulan itu seakan-akan teh udah lebih dari sebulan kita kenal, usia perkenalan itu. Jadi udah kayak 10 tahun kita kenal gitu aja. Jadi intinya lu pas abis merit lu ada momen dimana lu sering ribut gitu karena faktor tadi ada telepon masuk lah atau segala macam. Enggak, kalau masalah orang pihak luar atau orang ketiga mah enggak ada yang kayak gitu. Tapi basically lu mengakui sendiri diri lu adalah seorang fuckboy atau playboy. Gua enggak mengakuin itu. Opini orang kan terbentuk sendiri. Iya kan? Gua enggak pertanyaan selanjutnya udah dijawab, belum ditanya udah dijawab ini. Iya kan? Gua enggak ngakuin itu, Jo. Dua pertanyaan. Orang kan yang masa gue mesti ngelarang lu lihat gue kayak gue tahu sih gini, yang namanya fuckboy, fuckgirl itu mereka nggak akan berhasil kalau nggak bergerak, men. Jadi lu nggak akan terbentuk image lu sebagai seorang fuckboy kalau lu sendiri tidak menciptakan image lu seperti itu. Gue nggak gimana ya? Oh iya, jangan kebenaran aja gue sering, ya kan? Iya. Sering apa? Nggak sering berhubungan badan sama orang. Enggak juga. Gitu? Enggak sering berteman. Oh, berteman. Iya. Luas ya. Luas perkenalannya tuh luas. Jadi ya gitu anjing. Jadi lu sendiri tadi pertanyaannya, lu mengakui enggak diri lu adalah seorang pemain, player deh? Kok kalau pada masanya? Iya. Ya say yes, yeah. then oke. Dapat satu Ki. Baliknya kita bisa makan-makan gitu lah ini mah. Cok apa itu aduh. Kacau nih, ini potensi kacau nih. Kan gua udah bilang dari awal lu bakal ditelanjangin di sini. Kacau nih. Nah dulu kalau misalnya lu gimana cara maksudnya kenalan sama cewek gitu biar tertarik lah sama lu gitu. Perkenalan maksudnya apa nih? Ya, maksudnya ya buat ini nih buat jomblo-jomblo gitu yang belum pacaran gitu. Cara lu dengan mudah trik kamu ngebungkus gitu. Trik nah tuh ngebungkus, bahasanya bener. sederhananya gitu lah. Trik ngebungkus tuh apa? Udah. Bodoh. Kita udah dapat izin kan dari lu buat dia bongkar-bongkaran ya, nggak akan jadi berantem ya baliknya ya. Tuh udah boleh. Podcast ini. Gimana trik lu supaya pada saat itu anggap lagi lu masih berpetualang lah ya, masih lu jalan-jalan keluyuran ke sana ke sini. Trik lu supaya kalau lu lagi yang wild and free lah ya. Iya, ya gitulah. Bener. Yang lu lihat si itu tuh gua mau tuh gitu. Gimana caranya bisa lu dapetin? Gua mah apa ya? Trik-trik intinya memperlakukan manusia, perempuan itu seperti kita memperlakukan manusia, udah. Awalnya. Sampai akhirnya kalau udah lu dapet perlakukan dia seperti perempuan. Oke. Ya kan? Habis itu balik lagi perlakukan dia seperti manusia. Udah pasti udah. Nggak menjelaskan ini. Menjelaskan sih. Udah, enggak usah. Nggak apa-apa lah lu jangan malu-malu gitu. Jangan ketahan, kasih trik-triknya. Mungkin lo gini caranya mungkin. Lo datangin dianya dengan hey, ya dari kata-kata. Dari apa yang lo ucapin, introducing lo introduce yourself. Cara kita berkomunikasi ke orang. Gini nih, gue sering bareng sama lu kan, dugem apa gitu kan ya. Mudah lah ya. Udahlah. Kita lagi dugem apa lu ada cewek, terus tiba-tiba gue tahu lu tiba-tiba pulang bareng kan. Nah, gimana caranya biar si cewek itu bisa pulang bareng lalu padahal lu baru dalam waktu singkat gitu. Lu harus bisa bikin dia nyaman, Ki. Gimana caranya bikin nyaman orang baru kenal sejam aja. Iya, lu interest tuh lu ngomong sama dia tuh
lu seakan-akan lu pengen tahu dia gitu loh, ngerti nggak? Jadi biarkan aja dia ngomong gitu, dia semua tentang dia gitu loh kalau pas lagi ngobrol sama cewek itu. Selling point lu sebagai maxi pada saat lu lagi mau PDKT sama seorang cewek pada Gue nggak ribet sih nyari cewek gimana ya? nggak ngerti gue juga lu yang lu Piara ular dalam mulut. Iya, ya salah satunya miara ular dalam mulut. Oh. Iya, lu paham kan? Iya. Berarti Atau intinya cewek tuh suka ya cowok tuh terus terang gitu mungkin ya. nggak juga sih, gini seperti yang bahasan kita sebelumnya, ingat nggak lagi si Dania bilang cewek bakal lihat Oh iya, gue nonton tuh kemarin Dania tuh ya, sama Dania kan. lihat muka lihat selangkangan, lihat muka lihat selangkangan gitu. Nah mungkin bagian si Maxi dia lihat muka terus anjing Kebalik. kayak ular gitu. Maxi ada prosot-prosotin ya. Iya, sengaja pakai cara yang nyepet-nyepet gitu biar kelihatan udah mungkin Gede gitu. balon gitu sih. Gue kalau mau Ya nggak sih, lo ada trik-trik kayak gitu nggak yang bikin penampilan lo terlihat lebih menarik pada saat lo memang lagi mau hunting? kalau anjing hunting. Anjing, orang lama. Nggak salah dong. Hunting Sampai bunting. Enggak, trik-trik gue gimana ya? Kalau gue kan emang dari dulu tuh emang dandan ya, gimana sih Ki ya? Oh, iya, iya. Apa sih bahasanya kalau cowok dandan? Bukan metroseksual ya? Metroseksual. Kalau heteroseksual atau homoseksual nggak lo? Homo sapien. Iya benar. Apa ya? Gue tuh orangnya bersih gitu, maksudnya. Ya rapi. Gua biar Dendi. Ya. Biarpun letak gitu kan, Iya. tapi dia wangi. Biar hitam tapi kelihatan enak gitu. Yoi, itu manis gitu kan. Bersih klimis. Pahang sih cik aing sebenarnya. Terus gestur penyampaian ke Bener. perempuan mesti gimana? Perut jaga ya. Perut aman. Dulu masih rata, aman. Masih jadi dulu slow. Gua mari gitu. Yang kita dulu kan Birmat tuh masih oke. Oh, masa gua lupa. Oke. Zaman-zaman lu masih sama. Iya. Nah, Brad. Jadi tadi nggak ada ya, triknya adalah lu harus penampilan rapi, wangi, gestur lu diperhatikan, obrolan lu juga diperhatiin. Piara ular dalam mulut. Piara ular dalam mulut, dalam celana juga. Jangan salah. Ular jangan celana, naga yang celana. Sombong amat. Yang si Mandra. Gua mah cacing tapi banyak kayaknya. Lu tau gak batang sagu? Goblok. Iya. Mesti gitu. Mike, segede gini. Bulunya. Uratnya segede gini. Parah nih. Gitu tuh. Kan dibahas titit si Maxi. Kenapa jadi podcast bahas titit anjing? Parah nih. Ya gitulah. Aduh, gua merinding anjing. Intinya yang penting. Jadi SOP itu termasuk ke SOP ya? Oh, SOP-nya panjang. Jelasin kalau gitu. Tergantung klien. Wah, ini ada istri gua lagi loh. Iya. Juga. Udah dapat restu. Ntar kalau perlu surat cerai, gue bisa rabing kok gitu. Anjing. SOP. SOP-nya gimana ya? SOP-nya gimana ya? Iya tahu. Ya lu lah. Lu Oh, bukain botol banyak-banyak. Oh, itu salah satu iya. cara. Iya nggak? Iya kan, Salah gitu satu. kan? Iya benar. Dia tuh tipikal orang Spending, yang spending. hampir setiap hari party loh. Iya, yang kita nggak ngerti duitnya dari mana dia. Partinya kenceng anjing. Kerjanya enggak, partinya kenceng. Bener. Live hard, play hard. yoi. Enggak ada work hard. Gua spasi work hard. Iya bener. Bukan. Ya kalau kayak kita ke bar, kita minum, kita ke makan gitu, ngajak cewek makan gitu, lu nonton aja, yang masa cewek yang lu bayarin. Iya sih itu Tensin mah. kan? Iya, bener. Masa hura-hura cewek yang bayarin, kan pride lo sebagai laki kan. Tapi kan lu dengan buka botol itu emang awalnya kepikiran emang ada tujuannya buat mau ngebungkus kan? Gua building innya gitu, built-innya gitu. Jadi gua mau minum apa? Udah makan belum? Waktu dia bilang teh poci diganti sama dia jadi tequila. Biar kebungkus, masa minum teh poci bisa dibungkus. Iya kan, makan. Gitu aja normal. Kalian pun lebih lama kan di dunia persilatan. Oh, saya anak baik. Enggak lah, kita bareng kali. Lu Gua bareng. mulai nakal tuh ya pas yang bareng sama dia. Gua hampir pensiun lagi baru nakal aja. Kita bawa lagi ya. Oh iya. Iya, gua mau udah pensiun. Oh iya, gak lama dia kawin nih. Gue ingat tuh di restoran mana tuh lu kawin tuh sama Afi tuh. Gue dateng tuh. Di Phoenix. Ini kan? Restoran Cina banget itu. Lah ada dia kan? Oh iya kan? Oh ada. Iya ada. Ih. Terus SOP-nya tadi jelasin, SOP belum nyampe. SOP-nya lu
SOP itu nggak begitu penting ya. Yang penting lu bisa ngelihat, ngebaca karakter cewek yang bakal jadi target lu nih. Bisa ngebaca dia punya karakter. Itu nggak gampang loh men. Dalam tempo yang sesingkat-singkatnya lu bisa langsung tahu karakternya seperti apa. Lu approachingnya gimana, lu mau tahu tentang dia, at least lu perlu waktu loh. Iya sih, kalau gue kan orangnya lebih ngamatin, ngerti nggak? Tapi tetap perlu waktu. Berapa lama lu ngamatinnya sampai akhirnya lu pikir ini time for you to move on gitu? Gak lama banget sih. Kalau gue tuh kayak udah ke set gitu loh, ngerti nggak? Oh ini orangnya begini nih, berarti gue mesti bawanya begini. Karena mungkin terlatih. Terlatih. Itu tuh sering terlatih. Iya benar. Jam terbang tuh emang ya. Jam terbang tuh emang menentukan prestasi. Sejak kapan itu anjing jam terbang lo di setting? Waduh, bandelnya nih. Udah bakat kali ya, udah in blood kali ya. Jadi it's in the blood ya. It's in the blood, jadi ya. Jadi ini bukan turunan tapi kutukan gitu. Iya, turunan yang berbau kutukan ya begini. Iya sih. Iya, tapi rata-rata emang in blood di keluarga gue ya, emang lakinya tuh pasti begitu aja. Natskal ya, Natskal. Okay. Nah, itu berarti ini pertanyaan gue ya. Mungkin pada masa mudanya ya. Gue mau nanya, berarti lu percaya maksudnya menghabiskan masa muda, maksudnya menikmati masa muda kayak gitu, tapi masa sesudah menikah stop apa lanjut mungkin? Itu gimana ya? Gua mau nanya. Kalau gue tipikal manusia yang gue komit sama janji gue. Kalau gue sih komit sama jandaan. Gue komit sama janji gue. Gue memutuskan menikah tuh, gue berjanji tuh, ini agak deep sih ya. Gue berjanji tuh sama Tuhan, satu. Kedua sama keluarganya dia. Ya kan? Lu nggak mungkin janji sama Tuhan, lu bohongin Tuhan. Oke. Lu kalau mana gua malu aja, gua masih janji gua bohongin, it's okay lah. Tapi paling gampang lagi bohongin Tuhan mau nggak kelihatan. Ya kalau menurut gua Tuhan ya number one lah, ya kan? Apapun hidup gua yang terjadi pasti Tuhan punya rencana. Gua berani berjanji buat hidup semati sama dia, buat bangun rumah tangga sama dia, bangun keluarga yang berdasarkan ajaran dia, ajaran Tuhan. Itu nggak main-main, iya kan? Gue memutuskan untuk itu nggak main. Deep kan anjing, deep nggak? Deep throat. Kering nggak tuh? Lu bisa nyambungin ke situ ya? Pokoknya mah deep aja gitu. Tapi gue boleh tambahin dikit. Gue jadi inget dulu. Yang emput lagi. Wah, goblok lu sebut juga anjing. Enggak apa-apa, semuanya dia tahu. Semuanya tentang Gua pengen nambahin dikit buat fatalnya dia tahu. Sampai yang bikin grup juga dia tahu, Ki. Grup apa nih? Gua enggak ada di dalam grupnya. Ada. Mac, gua sih pengen nambahin dikit. Kayaknya bukan berarti buat gua, kalau buat gua pribadi, gua juga bercermin dari beberapa teman gua yang udah berpasangan. Menikah itu bukan berarti artinya lu berhenti main. Enggak berhenti main. Bisa dipindahin lah ya. Kalau misalnya istri lu adalah orang yang sama-sama suka main, sama kalian masih bertanggung jawab sama keluarga kalian, gue pikir ya kenapa diberhentiin gitu proses mainnya. Kalau lu masih suka main malam lah. Tapi anak lu semua masih bisa tertanggulangi. Nggak perlu diberhentiin, daripada lu jadinya karena lu masih suka, tapi karena lu udah berjanji malah jadi lu terbebani sama janji lu, malah lu jadi nakalnya diam-diam. Itu lebih bahaya sih men. Kalau gue karena emang itu sebelum, jadi waktu masa muda gue tuh gue udah di otak gue juga, di hati gue juga tuh udah ngomong yang bisa berhentiin gue ya cuman pernikahan sama anak. Yang berhentiin gue ya maksudnya, yang berhentiin gue dengan segala euforia hedon, negara tuan muda. Iya kan? Ya bisa ngeberhentiin gua itu. Tagline-nya dia Tuan muda, gentleman. Tuan muda. Tuan muda, TOEAN. Yang kayak gitu ya pernikahan sama anak. Ya gua mau ngapain? Gua anjing, hidup gua tiap hari party aja. Ya I know. Yeah. Buat apa? Udah. Sekarang bangun yang udah masuk hidup rumah tangga ya next level, ya kan? Oke. Menurut gua tuh next level. Tapi percaya sama gua, someday lu bakal tetap perlu ada waktunya di mana kalian menikmati juga. Pernikahan bukan berarti lu adalah masuk ke yang tadi
fase di mana lu harus berhenti segalanya. Enggak sih, men. Selama emang kalian masih bisa bertanggung jawab, it's okay. Gue pikir sih ke arah itu sana. kan maksudnya berhenti, maksud gua kan berhenti dalam arti Kalau partinya nggak berhenti nggak ya, masalah. Tapi partinya kalau nggak dia masalah, tapi kalau kan jadi ini kita kan fuckboy. fuckboy-nya. Oh iya benar. Fuckboy-nya ini maksudnya. Kalau gitu lu Jadi kan maksudnya buka kan sekolah, ada sekolah fuckboy kalau gitu. ada maksudnya ada bukan mitos ya. Ya maksudnya kalau menikmati masa muda Tua selagi aja udah muda, cukup. ya tua aja udah cukup berarti kan. Jadi nah lu merasa lu udah tua belum untuk udah puas belum menikmati masa muda lu maksud gua. Oh, nah itu. Kalau itu iya, gua udah puas. Oke deh. Udah puas. Kalau Puas. gitu Apa sih yang gua belum? Gitu? ah, Apa sih yang gua belum? cowok mau cobain nggak cowok? Udah, ya kecuali Oh, cowok doang. udah. Kecuali cowok doang. Cowok udah berarti. Ya udah deh kalau gitu kita berhenti dulu di sesi 1. Jangan Wah, lupa. ini ya podcastnya kacau nih anjing. Kita sih di sini bukan aib sebenarnya. Iya sih. Ketemu lagi di sesi 2 nanti. Jangan Oke? lupa like, subscribe, Ya, komen juga komen dan boleh. share. Oke. Oke. Ya, thank you. Thank you. Bye. Ciao. Bye. Nah, kedua dia dong, jangan gua dong.